Mereka semua 100% sahabat mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Semua. Kita semua takut mati. Mereka semua berdoa minta miskin seperti kita berdoa minta kaya. Itu sahih, Nabi yang ajarkan. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kata sahabat, amin. Matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Hari ini setiap hari katakan kaya, 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 harta, harta. Kalau nggak ada duit gimana? Nggak ada duit gimana? Siapa yang ajarkan itu, Pak? Sayyidina Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya ketika harta datang. Dia katakan, ya Allah, kalau saja harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan sahabat dan Abu Bakar? Apa yang Nabi lakukan ketika bangun tidur? Apa yang Nabi lakukan ketika habis sholat subuh sampai zuhur? Apa yang Nabi lakukan dari zuhur sampai asar? Apa yang Nabi lakukan dari asar sampai maghrib? Apa yang Nabi lakukan dari maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi? 24 jam kehidupan kita kalau ikut cara Rasulullah itu ibadah. Masuk toilet, ini kan kita buang hajat, Pak, buang kotoran, Pak. Tapi kalau ikut cara Rasulullah, kita buang kotoran, malaikat catat pahala. Hebat gak? Jadi nggak ada urusan dunia orang Islam ini, Pak. Semua adalah ibadah. Kita berbisnis, berdagang, niatnya betul untuk ibadah. Niatnya berdakwah di pasar, niatnya nanti kalau dapat duit saya pergi haji, saya bangun masjid, maka dia catat sebagai pahala buah amalah yang betul. Ingin mencarikan keluarga nafkah yang halal. Siapa yang mati dalam mencari nafkah yang halal, maka dicatat sebagai orang yang mati syahid. Jadi nggak ada urusan dunia, Pak. Untuk orang Islam ini nggak ada dunia. Dunia bukan buat kita. Dunia ini untuk orang kafir, jannatul kafir. Bagi mereka nggak ada bagian di akhirat. Ya. Tapi bagi orang Islam, hadirin mulia, orang beriman, sijjinul mu'minin. Nah, kehidupan dunia ini seperti penjara. Seperti penjara. Bapak-bapak kalau pernah masuk penjara, ada yang pernah masuk penjara di sini? Atau pernah berkunjung ke penjara? Coba lihat di penjara itu orang nggak bisa suka-sukanya, makannya diatur, pakaiannya diatur, betul nggak? Jam bangun tidurnya diatur, jam tidurnya diatur di penjara itu. Tapi tenang, sebentar lagi ketika waktunya selesai datang, dia akan keluar bebas dari penjara tadi. Dan siapa yang menjadikan seumur hidupnya di dunia seperti orang yang berpuasa, menahan nafsunya, maka kematian bagi mereka adalah hari raya. Ya, kalau kita hidup di dunia ini seperti bulan Ramadan, maka kematian kita adalah Idul Fitri bagi kita. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Coba pikir-pikir lagi, Pak, apa yang kita cari di dunia itu? Apa yang kita makan jadi kotoran? Apa yang kita tinggalkan jadi rebutan? Apa yang kita infakkan di jalan Allah? Itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Ya. Orang cerdas itu hadirin mulia, fikirnya akhirat. Orang cerdas itu dia tahu mana yang besar, mana yang kecil. Dunia ini kecil, Pak. Dunia ini tidak ada apa-apanya, nothing. Kata Nabi, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jarimu ke samudra yang luas. Ya. Dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian, itulah dunia. Semarang ini kan pinggir laut, Pak. Kapan-kapan di bapak ibu mainlah ke pinggir laut, masukkan jari ke sana. Tetesan air. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Itu Al-Quran yang katakan. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Sungguh bodoh orang-orang yang mencintai dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya adalah orang yang rusak akalnya. Makanya hadirin sekalian, agama bukan untuk orang-orang yang cinta dunia. Orang yang mencintai dunia nggak akan dapat hidayah.
Orang-orang pelit nih, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta nggak dapat hidayah. Allah benci sama mereka. Tapi orang akhirat dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya kirim ke akhirat. Karena dia tahu, orang beriman semua tahu, dunia di tempat perantauan kita, kampung halaman kita ini surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, maka kita harus pulang kampung ke surga. Ya. Sebelum pulang kampung, bangun dulu rumah di kampung biar semangat pulang kampung. Ya. Sebelum kita pulang kampung, beli mobil yang mewah di kampung, beli kebun yang luas di kampung. Orang tidak punya rumah di kampungnya takut pulang kampung, Pak. Orang yang nggak punya harta di kampungnya, nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan di kampungnya, nggak pernah berkirim ke kampungnya, dia sibuk membangun kemewahan di tempat perantauan. Ini orang-orang ini, Pak, ditunggu di kampungnya mau dihajar sama orang tuanya, Pak. Pamannya benci sama dia, temannya benci, tetangganya melaknat di hari-hari. Apa itu orang kaya itu? Nggak pernah berkirim. Rumahnya tuh di Semarang tuh bagus tuh, kampungnya nggak diurus. Maka orang yang berakal, hadirin yang mulia, dia sadar kehidupan di dunia ini sementara saja. Kehidupan di dunia ini sebentar saja. Kaya orang di dunia ini sebentar saja. Jadi pejabat di dunia 2 periode saja, Pak. Ngomong-ngomong mau 3 periode ada yang mau orang, Pak. Orang. Apa yang mau dibanggakan di dunia? Kenikmatan yang sedikit. Dunia ini kenikmatan sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat. Dunia ini kalau sedikit, Pak, air ini segini nikmat. 1 botol ini nikmat. Tapi kalau 1 ember, itu ember besar, jadi penyakit. Nah, maka apa yang kita cari? Rumah besar buat apa? Saya mau tanya, Pak, buat apa rumah besar? Bangga-bangga sama orang, aku orang kaya. Sahabat yang kaya raya banyak, Pak, tapi yang hidup bermewah-mewahan nggak ada. Mereka telah mengirimkan harta-harta terbaik mereka ke akhirat. Ibunda Khadijah, wanita terkaya di Jazirah Arab, meninggal dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal. Habis hartanya. Bukan habis sebetulnya, Pak, hartanya telah dia kirim duluan sebelum pulang kampung. Kita kalau mau pulang kampung, Pak, antum mana orang perantau di sini? Orang kalau mau pulang kampung naik pesawat, yang berakal itu hartanya, barang-barangnya dikirim, dipaketkan dulu, Pak. Dipaketkan dulu sebelum dia pulang. Nanti pas dia terbang pakai backpacker, kalau antum ke airport nanti ada satu line khusus namanya untuk non bagasi. Itu nggak ada antrian, Pak. Coba kita lihat antrian orang yang bawa bagasi banyak, Pak. Banyak orang yang terlambat naik pesawat, nggak jadi naik pesawat gara-gara barangnya kebanyakan. Masuk lagi X-ray, bunyi, ternyata ada lotion dikeluarkan. Masukin lagi, dicek lagi, ternyata ada gunting dikeluarkan, nggak boleh dibawa. Makanya hadirin sekalian, saya ingatkan, awal daripada kecerdasan manusia ketika manusia sudah tidak mencintai dunia, dan awal daripada masalah-masalah manusia di dunia ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Perkara yang Nabi katakan sampah, kita muliakan. Yang Nabi katakan bangkai, kita agung-agungkan. Yang Nabi katakan tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk, kita agungkan, kita tinggi-tinggikan, berebut mendapatkannya, bahkan sering caci maki, sumpah serapah, pukul-pukulan untuk berebut itu. Ya. Maka orang beriman, hadir mulia, betul-betul kacamata yang dia pakai kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Orang beriman tidak memakai kacamata dunia. Bagi orang beriman, dunia ini gak ada apa-apanya, ambillah. Kau mau ambil, bagi-bagi. Para sahabat menolak dunia dengan kedua tangan mereka, menolak dunia dengan kedua tangan mereka, seperti kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Apa yang terjadi di zaman sahabat? Bukannya dunia lari dari mereka. Dunia ini seperti bayang-bayang, kalau ditinggalkan dia kejar kita, kalau kita kejar dia lari. Coba kejar bayang-bayang, saya sekali ibu-ibu, bapak-bapak, coba lihat, nanti kalau siang besok ada bayang-bayang, kejar bayang-bayang. Semakin cepat kita berlari mengejar bayang-bayang, semakin jauh dia bayang-bayang tadi. Tapi kalau kita sudah mulai berakal, berpikir, oh ya ini nggak bisa ini, kita kejar cahaya, maka Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Paham Pak? Dua saja pilihan di dunia, mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang, mau mengejar dunia atau dikejar dunia. Pilih, Pak.
Mau memperbudak dunia atau diperbudak dunia? Sahabat-sahabat datang dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Itu mahkota Raja Kisra, mahkota Raja Persia, itu dijadikan bal-balan sama sahabat buat ganjal pintu mereka. Nggak ada harganya bagi mereka itu emas-emas itu. Betul-betul mereka menghinakan dunia. Tertarik aja enggak? Nah, apalagi harus melirik atau menatap, apalagi mengejar, nggak mungkin. Sahabat itu hadirin mulia, mereka fikirkan bagaimana berjumpa dengan Allah, bagaimana bisa bersama Rasulullah di surga. Itu aja hari-hari pikir mereka. Mereka semua 100% sahabat mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Semua. Kita semua takut mati. Mereka semua berdoa minta miskin seperti kita berdoa minta kaya. Itu sahib Nabi yang ajarkan. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kata sahabat, amin. Matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Hari ini setiap hari katakan kaya, 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 harta, harta. Kalau nggak ada duit gimana? Nggak ada duit gimana? Siapa yang ajarkan itu, Pak? Sayyidina Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya ketika harta datang. Dia katakan, ya Allah, kalau saja harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan sahabat dan Abu Bakar?